Shalom adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Karumia, apa kabar? Baik, Tosnya begini. Nih, sekarang Kak Nur sama Kak Rumia sudah berapa bulan ya? Kita nggak ketemu ya? Iya Kak Nur. Tapi sehat ya? Sehat Baik Kak kan ya? Nur. Karena Tuhan peliharakan Yes. kita. Ya, sekarang kita mau nyanyi, mau adik-adik boleh bangkit berdiri, boleh duduk, boleh ikuti gaya kakak. Karena adik-adik kan udah 8 bulan nih nggak nyanyi nyanyian yang di kelas. Kita mau nyanyi semua pakai gaya ya. Iya itu ada Noel Kak Nur. Ada Noel ya? Ada Kersi. Ada sebutin. Ilen. Iya. Karumia siapa dong adik-adik yang di kelas Batita? Siapa tuh? Banyak Kak Nur. Ada Noel. Ada Kerzi. Yes. Ada Rene. Ya. Ada banyak nih Kak Nur, nggak sebut semua. Lupa ya. Ada kelas karena kecil udah juga. lama nggak ketemu. Ada kelas kecil, ada Yohan, Iya. ada Georgie, ada Janel, ada siapa lagi ya? Oh banyak. Banyak. Tapi kalau udah kelas besar sama remaja, udah kebaktian. Adik-adik udah siap kan? Mau Sudah. sekolah minggu? Yes. Ya kalau gitu kita mau mulai menyanyi, aku mau ikut. Aku mau ikut Yesus. Ikut gerakannya ya adik-adik. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Yesus. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut sekali lagi. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Yesus. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Yesus. Cinta, cinta, cinta Yesus. Sekali lagi yuk. Ayo aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut siapa? Kami. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut, bukan karena papa, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Yesus. Cinta, 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 cinta Yesus. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita adik-adik. Mau dengar cerita firman Tuhan. Sudah siap adik-adik? Sudah. Ayo kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku
Mari kita satu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, berterima kasih karena Tuhan senantiasa menolong kami, memimpin kami, menyertai kami sepanjang hari-hari hidup kami. Sehingga saat ini kami boleh ada di hadapan Tuhan. Kami memuji-muji Tuhan. Kami memuliakan Tuhan dengan nyanyian yang terbaik yang dapat kami nyanyikan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan, dan kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam hidup kami. Berkati Kak Nonce yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh kami dengar, adik-adik kami boleh mengerti, bahkan mereka pada saatnya Tuhan boleh menyerahkan diri kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hanya dengan pertolongan Tuhan Yesus, adik-adik kami dan kami semua yang mendengarkan mendapat kekuatan baru, mendapat penghiburan dari Tuhan, dan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, baik, semuanya karena perlindungan Tuhan Yesus. Baik adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Sekali lagi Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-45. Judulnya Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dua orang tokoh perempuan yang ada di Alkitab di dalam perjanjian baru, yaitu Maria dan juga Elisabet. Tema kita hari ini yaitu perjumpaan Maria dan Elisabet. Di sini kalau kita melihat dari gambar yang ada, yaitu Maria dan juga Elisabet. Elisabet ini yang memakai baju merah, sedangkan Maria yang memakai baju biru. Adik-adik, Maria dan Elisabet ini mereka saudara sepupu. Tinggalnya sangat berjauhan. Jaraknya itu 142 km dari rumahnya Ibu Maria sampai kepada rumahnya Ibu Elisabet. Jadi Maria itu tinggalnya di Nazaret, sedangkan Elisabet tinggalnya di Yudea. Perjalanannya ini memakan waktu 10 hari pada zaman Maria, pada zaman Herodes waktu itu. Jadi Maria kenapa sampai perjalanannya 10 hari? Karena mengendarai keledai. Kenapa? Karena memang saat itu alat transportasinya yaitu keledai, kuda, dan juga unta. Tetapi saat itu Ibu Maria menggunakan keledai karena saat itu Ibu Maria juga sedang
mengandung sedang hamil. Ya adik-adik, karena perjalanannya ini cukup jauh, ada rasa rindu daripada Ibu Maria kepada Elizabeth dan dia rindu untuk bertemu dengan Elizabeth. Kenapa? Karena saat itu seorang malaikat Tuhan yang bernama malaikat Gabriel datang menjumpai Ibu Maria dan mengatakan bahwa saudara sepupunya yang bernama Elizabeth itu akan memiliki keturunan. Dan saat itu Maria sangat senang sekali, sangat bangga sekali oleh karena dia mendengar bahwa saudaranya yang sudah tua akan mendapatkan keturunan. Bukan hanya itu, ada satu berkat Tuhan lagi yang dimiliki oleh Maria, bahwa Maria juga akan memiliki keturunan, yaitu nanti anaknya yang bernama Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik, ini gambar yang kedua, yaitu ketika Maria bersiap-siap menuju ke rumahnya Ibu Elizabeth, dia mempersiapkan segala hal, baik itu makanan, pakaian, kemudian uang juga. Bahkan oleh-oleh akan disiapkan oleh Ibu Maria kepada Elizabeth karena rasa rindunya, rasa kangen yang begitu dalam, sehingga dia ingin memberikan sesuatu yang baik kepada Ibu Elizabeth seperti ini. Dan perjalanannya itu tentunya didampingi oleh Yusuf tunangannya, dan juga ada keluarga yang lain mendampingi Ibu Maria. Karena perjalanan jauh ya, 10 hari. Kalau sekarang perjalanan cuma hampir 2 jam perjalanannya, tidak terlalu jauh karena sekarang menggunakan kendaraan. Kalau dulu tentu menggunakan keledai, waktunya memakan waktu yang sangat panjang. Ketika Maria sampai di rumahnya Elizabeth dan mengetok pintu, kemudian dia memberi salam, "Shalom." Saat itu Ibu Elizabeth membuka pintu dan apa yang terjadi? Anak yang ada di dalam rahimnya Ibu Elizabeth ini langsung melonjak kegirangan, langsung bahagia, langsung senang. Karena apa? Dia tahu bahwa yang datang ini adalah ibunya Tuhan Yesus yang datang untuk menjumpai dirinya. Dan saat itu Ibu Elizabeth langsung mengatakan, "Berbahagialah engkau Ibu Maria di antara para wanita." Dan hal itu membuat mereka selalu dan senantiasa untuk bersama-sama memberikan rasa rindunya, melepas kangennya kepada satu sama yang lain. Dan saat itu tentunya Ibu Elizabeth menyambut dengan sukacita, menyiapkan makanan, tentunya menyiapkan minuman, meminta supaya Ibu Maria dan rombongannya segera istirahat dulu. Setelah itu mereka bisa bercerita. Dan di gambar yang ketiga ini kita melihat bahwa Elizabeth dan juga Ibu Maria, mereka sangat senang lihat wajahnya gembira, tertawa. Karena mereka sudah lama sekali tidak bertemu. Karena rasa rindunya itu mereka ingin bercerita apa saja yang mereka alami. Dan ketika mereka sudah duduk bercerita, ceritanya bukan hanya hal yang senang saja, berita sukacita yang didapat dari Tuhan kepada mereka berdua bahwa Ibu Elizabeth dan Ibu Maria akan memiliki keturunan. Tetapi mereka juga menceritakan hal-hal yang sedih juga. Namanya juga kalau dalam keadaan seperti itu, ibu-ibu yang sedang mengandung pasti akan merasakan yang namanya sakit dan lain sebagainya. Tetapi di situ keduanya saling menguatkan satu sama yang lain. Bukan berarti bahwa cerita sedih lalu sama-sama sedih. Tidak, ada kekuatan yang diberikan antara satu sama yang lain. Diberikan semangat antara satu sama yang lain supaya semuanya kuat. Dan Ibu Maria ketika dia sudah sampai di Yudea di rumahnya Ibu Elizabeth itu, dia tinggal di situ selama 3 bulan. Kenapa harus menunggu selama 3 bulan? Kenapa tidak pulang ke rumahnya? Karena ia rindu untuk bertemu, melihat langsung anak yang akan dilahirkan oleh Ibu Elizabeth. Dan sambil menunggu 3 bulan itu apa yang dilakukan oleh Ibu Maria? Dia ikut membantu, mengerjakan pekerjaan rumah, apapun yang dibutuhkan oleh Ibu Elizabeth langsung dibantu oleh Ibu Maria. Karena Ibu Maria tahu bahwa Ibu Elizabeth yang usianya sudah cukup tua tentunya memiliki keterbatasan tenaganya. Tetapi dia sebagai seorang ibu muda, sebagai Maria, dia langsung ringan tangan untuk membantu. Demikian pula kita adik-adik ya. Ketika kita di rumah belajar dari rumah seperti ini, seharusnya kita juga ringan tangan untuk membantu siapa? Membantu mama, membantu kakak, membantu papa, membantu adik kita kalau mengalami kesulitan belajar. Kita turut untuk membantu seperti Ibu Maria dan juga Ibu Elizabeth. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan waktu yang dinanti pun tiba adik-adik.
3 bulan kemudian Ibu Elizabeth akhirnya melahirkan. Dan di situ seluruh keluarga sangat bergembira, bersukacita. Kenapa? Karena yang lahir ini seorang anak laki-laki dan anak itu akan dinamakan Yohanes. Dan Yohanes ini ketika dia sudah besar, dia dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis inilah yang memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis ini juga yang akan membaptis banyak orang. Makanya dia dinamakan dengan sebutan Yohanes Pembaptis. Ya, jadi seluruh keluarga yang ada di sekitar rumahnya Ibu Elizabeth sangat bersukacita. Mereka semua datang memberikan ucapan selamat. Hebat, selamat, ini puji Tuhan. Tuhan memberikan keturunan kepada keluarga dari Ibu Elizabeth dan juga Bapak Zakaria. Dan setelah itu Ibu Elizabeth mereka berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ini ada gambar Ibu Elizabeth dan juga Bapak Zakaria yang usianya sangat tua. Rambutnya sudah ubanan, banyak keriput. Tetapi di sini ada janji Tuhan yang diberikan kepada mereka. Jadi waktu dari muda sampai dengan mereka tua ini, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth, mereka itu selalu bergantung kepada Tuhan. Mereka selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan di Alkitab sendiri dikatakan bahwa Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Mereka hidup saleh. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang memang tidak dikehendaki Tuhan. Apapun yang dilakukan semua sesuai dengan perintah Tuhan. Dan akhirnya apa yang didoakan, diharapkan, dikabulkan oleh Tuhan. Bahwa mereka akhirnya mendapatkan seorang anak yang bernama Yohanes. Di sini Ibu Elizabeth dan juga Bapak Zakaria mereka berdoa, bersyukur. Bagaimana Tuhan sudah menolong mereka, bagaimana Tuhan sudah menyertai mereka, bagaimana Tuhan sudah memberikan jawaban doa yang selalu dinanti-nanti oleh mereka. Dan keluarga yang ada di sekitarnya pun sangat bersukacita. Bahkan mereka berdoa bersama, beribadah bersama, bersekutu bersama dengan keluarga yang lainnya. Ya. Jadi adik-adik, dari apa yang sudah kita baca firman Tuhan hari ini, kita dengar hari ini tentang Maria dan juga Elizabeth. Pelajaran apa yang didapat dari tema kita hari ini? Yang pertama, terus berharap bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Ingat bahwa walaupun adik-adik belajar dari rumah, ada rasa jenuh, ada rasa bosan, tetapi ingat bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah adik-adik, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Terlebih lagi ketika adik-adik membaca apa? Membaca Alkitab. Di situ adik-adik akan merasakan ada pengharapan, ada penghiburan, ada kekuatan dari Tuhan Yesus. Kalau adik-adik hanya mengandalkan diri sendiri, waduh, rasa bosan dan jenuh itu bisa membuat adik-adik menjadi apa? Menjadi stres. Apa yang terjadi? Marah-marah bisa marah kepada mama, kepada papa, kepada kakak, kepada adik. Tapi jikalau adik-adik mengandalkan Tuhan dan membaca firman Tuhan, maka adik-adik akan mendapatkan kekuatan seperti yang dialami oleh Maria dan juga Elizabeth. Mereka jadi kuat karena bisa saling menguatkan. Kalau adik-adik menjadi kuat karena bisa selalu membaca firman Tuhan. Alkitab yang ada di rumah jangan disimpan saja ya. Dibuka, dibaca. Itu yang utama karena itu perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur. Ibu Maria dan Ibu Elizabeth bahkan Bapak Zakaria mereka bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang dialami, apapun yang sudah terjadi, apapun yang mereka dapatkan, itu mereka selalu ungkapkan dengan apa? Rasa syukur. Demikian pula kita selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini saya bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah saya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini saya enggak marah-marah sama mama. Hari ini terima kasih Tuhan Yesus, hari ini saya bisa membantu mama saya di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini saya sehat, saya kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingat selalu bersyukur kapanpun, dimanapun. Kita selalu mengungkapkan rasa syukur. Apakah rasa syukur harus dengan berlutut berdoa dulu? Tidak. Anak-anak saat apapun itu langsung mengungkapkan syukur. Tuhan terima kasih, hari ini saya masih sehat, masih kuat, saya hari ini masih bisa hidup, hari ini saya bisa cukup makan, hari ini saya bisa membantu orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, jagalah hubungan baik dengan saudara. Adik-adik bersyukur harus memiliki siapa? Memiliki kakak, memiliki adik. Cintai mereka, sayangi mereka. Bukan memiliki kakak dan adik lalu akhirnya bertengkar satu sama yang lain, saling marah, bermusuhan. Tidak, lihatlah Ibu Maria dan juga Ibu Elizabeth. Walaupun mereka rumahnya berjauhan, tetapi mereka tetap menjaga hubungan baik. Mereka tidak saling memarahi satu sama yang lain. Coba ingat adik-adik kalau kita ingin bertemu dengan keluarga ya.
keluarga kita yang ada di sekitar rumah, di sekitar Jabodetabek lah, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu ya. Tentunya dari malam kita sudah bertanya kepada mama, besok kita bawa apa ya ke keluarga kita ya, besok kita kira-kira mau ngomong apa ya. Adik-adik pasti sudah memikirkan dari hari sebelumnya apa yang akan diceritakan. Bukan berarti bahwa ketika bertemu saudara lalu hanya bisa apa, bisa buka handphone, main game saja. Tidak, ketika bertemu dengan saudara kita, di situ kita selalu mengadakan, selalu berkomunikasi. Bukan kita tidak berkomunikasi, kita harus selalu berbicara, berbincang-bincang dengan teman, dengan saudara kita. Apalagi saudara di rumah harus sering diajak ngobrol. Bukan ada kakak atau adik di rumah, aku gak mau ngomong sama kamu Jangan, tetap ajak bicara dengan baik, dengan sopan. Karena itu yang Tuhan ajarkan. Kasihilah sesamamu, kasihilah kakakmu, adikmu, siapapun itu. Kemudian jaga hubungan baik dengan teman. Kalau selama belajar dari rumah kurang lebih 9 bulan ini anak-anak mungkin tidak pernah WA-an ataupun tidak pernah telepon teman. Saat ini bisa menanyakan apa kabarmu hari ini, apakah kamu sudah berdoa, apakah kamu sudah baca Alkitab. Itu sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang baik kita ingatkan kepada teman kita, pasti teman kita juga akan bahagia, akan senang. Langsung dia bilang, saya belum loh baca firman Tuhan, yuk kita baca sama-sama yuk. Seperti itu. Kemudian jaga hubungan baik dengan orang lain. Dengan siapapun, dengan tetangga, siapapun, saudara, keluarga, apapun itu kita tetap hormati mereka. Orang tua kita perlu lebih disayang lagi. Ya adik-adik ya, jadi apapun itu ingat bahwa ketika kita menjaga hubungan baik dengan saudara, keluarga, teman, maka hubungan kita dengan Tuhan juga akan baik. Ya adik-adik selalu berdoa, selalu bersyukur, selalu berharap akan segala pertolongan Tuhan. Dan selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga kita. Terima kasih, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Semoga apa yang sudah kita dengarkan hari ini, mari kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa hari ini Tuhan boleh memberkati kami dengan firman-Mu. Firman yang hidup yang memberikan kami kekuatan. Kami tahu bahwa Ibu Maria dan Ibu Elizabeth adalah panutan yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami ingin selalu berharap bahwa Tuhan satu-satunya pertolongan dalam hidup kami. Kami mau selalu berdoa, bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau terus menjaga hubungan baik kami dengan teman kami, saudara kami. Tuhan ampuni kami kalau kami sudah salah terhadap kakak, adik kami atau saudara-saudara kami, orang tua kami. Tuhan ampuni. Dan mulai saat ini kami anak-anak-Mu mau terus untuk selalu melakukan kebaikan kepada saudara kami, kepada teman kami, kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan terambil dari Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ya, ayat hafalannya ada gerakannya cuma 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Lagi ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau adik-adik sudah hafal ayatnya, silakan ke mama dan papa untuk dites. Apakah adik-adik sudah bisa atau belum? Kalau adik-adik masih kelas balita, nanti akan dibimbing oleh mama dan papa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.